Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Oktaviani dengan NIM 20234012. Mata kuliah Preservasi dan Konservasi. Dosen pengampu yaitu Destrieni Esos M. Ikom. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama materi pertemuan 3 tentang faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Yang kedua yaitu materi pertemuan 4 tentang pencegahan kerusakan bahan pustaka. Berikut ini penjelasannya. Materi pertemuan 3, faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Yang pertama yaitu faktor karakteristik bahan. Faktor karakteristik bahan terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu senyawa asam. Kandungan senyawa asam dalam kertas akan mempercepat reaksi hidrolisasi. Makin cepat reaksi hidrolisasi, makin cepat terjadinya pelapukan pada kertas tersebut. Senyawa asam banyak terbentuk di dalam industri kertas pada saat pembuatan kertas. Yang kedua yaitu lignin. Lignin adalah zat yang banyak terkandung di dalam serat selulosa pada kandung. Kertas yang banyak mengandung zat lignin dapat berubah warna kertas dari warna putih menjadi kuning kecoklatan, dan kertas juga menjadi lapuk. Yang ketiga yaitu tinta. Tinta merupakan kandungan utama pada bahan cetak dan tulis. Tinta yang digunakan untuk tulisan naskah kuno pada saat itu terbuat dari karbon yang bersifat permanen dan tidak pucat terkena cahaya matahari. Sedangkan tinta pada zaman sekarang terbuat dari campuran besi yang dapat membakar apa yang tertulis pada kertas. Yang keempat yaitu perekat. Perekat merupakan bahan tambahan dalam proses pembuatan kertas agar kertas menjadi kuat. Perekat atau lem juga digunakan dalam proses penjilitan. Perekat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama perekat natural yang berasal dari tumbuhan dan binatang, sangat disukai serangga, serta pada temperatur tertentu akan mengakibatkan perubahan perekat menjadi butiran, menghindari daya rengkat, menimbulkan noda pada kertas. Yang kedua yaitu perekat sintetis. Perekat ini sangat baik digunakan untuk proses penjilitan atau perbaikan jilitan yang rusak, dan proses konservasi terutama untuk perbaikan kertas. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu temperatur dan kelembapan udara. Perubahan temperatur akan menyebabkan perubahan kelembapan yang berpengaruh besar terhadap kerusakan, karena kertas akan mengendut dan meregang. Jika hal ini terjadi berulang kali, maka menyebabkan kertas menjadi rapuh. Begitu juga dengan kelembapan udara yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan serangga dan jamur. Tinta mudah larut dalam air yang mengakibatkan kertas menjadi menempel. Jika kelembapan udara rendah dapat mengakibatkan kertas kering dan sampul yang terbuat dari kulit menjadi keriput. Alat yang dapat mengukur temperatur dan kelembapan udara adalah termometer. Selanjutnya yaitu yang kedua, cahaya. Cahaya atau energi radiasi juga mempunyai efek pada bahan perpustakaan. Cahaya akan mempercepat oksidasi dari molekul serat selulosa sehingga rantai ikatan kimia pada molekul serat selulosa pada kertas tersebut terputus, yang menyebabkan kertas menjadi pucat dan warna tinta memudar, serta lignin pada kertas akan bereaksi dengan komponen lain sehingga kertas berubah menjadi kecoklatan. Yang ketiga yaitu polusi udara. Semua pencemaran yang terkandung dalam udara berbahaya bagi bahan perpustakaan, seperti gas sulfur dioksida, nitrogen oksida, gas ozon yang dapat menyebabkan kertas menjadi rapuh. Debu, kotoran, dan partikel lain yang berasal dari udara dapat merusak kertas, yaitu kertas sudah mudah tergores karena gesekan, partikel debu yang masuk di sela-sela halaman buku, partikel debu pada lingkungan yang lembab yang akan menimbulkan noda permanen yang sukar dihilangkan. Kotoran dan partikel pada dapat menimbulkan suasana asam yang dapat merusak kertas. Yang ketiga yaitu faktor biota. Faktor biota terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jamur. Jamur dapat menyebabkan kerusakan yang cukup serius pada kertas, karena pada kondisi tertentu jamur akan tumbuh pada permukaan kertas. Akarnya mengeluarkan enzim yang dapat larut di dalam serat selulosa kertas.
Jamur juga dapat memproduksi beberapa macam asam organik yang menyebabkan kertas menjadi asam dan rapuh. Pada tempat-tempat tumbuhnya jamur biasanya timbul noda-noda yang berbentuk bintik pada kertas yang disebut dengan bugil. Yang kedua yaitu serangga. Jenis serangga sangat bervariasi, tapi ada beberapa serangga yang bisa ditemukan pada ruang perpustakaan. Di antara tumpukan buku antara lain yaitu silverfish. Serangga ini banyak ditemukan pada buku-buku yang jarang digunakan, dan serangga ini dapat merusak jilidan buku, permukaan buku, perekat pada jilidan dan sebagainya. Yang kedua yaitu rayap. Rayap adalah serangga perusak yang paling berbahaya karena dapat merusak koleksi. Rayap berbadan lunak dan berwarna pucat. Hidup berkelompok dalam koloni yang terorganisasi dengan baik. Yang ketiga yaitu kutu buku. Binatang ini hidup berkelompok, bentuknya sangat kecil dan badannya sangat lunak. Kepalanya agak besar dan gigitannya sangat kuat. Binatang ini menyebabkan kerusakan pada permukaan kertas, foto, lukisan cat air, melubangi buku, dan memakan lem atau perekat pada buku. Yang keempat yaitu ngengat. Ngengat memiliki 4 tingkatan dalam perkembangbiak. Yang pertama itu telur, larva, pupa, dan dewasa. Pada tingkatan larva, ngengat merusak koleksi perpustakaan dengan melubangi kayu, kertas, tekstil, dan karpet. Yang kelima yaitu bubu buku. Binatang ini sangat merusak bahan perpustakaan karena memakan hampir semua material yang ada dalam buku. Mereka bertelur pada permukaan kertas atau di sela-sela kertas yang menghasilkan larva yang berbahaya bagi buku. Karena buku menjadi berlubang-lubang karena larva memakan kertas pada waktu mereka mencari jalan keluar, sehingga jalan yang dibuat menyerupai terowongan. Yang keenam yaitu kecoa. Ada beberapa jenis kecoa yaitu kecoa original, kecoa Jerman, kecoa Amerika. Kecoa ini umumnya berwarna seperti kayu mahoni, mempunyai sayap. Kecoa mencari makan pada malam hari dengan merusak koleksi yang terbuat dari kulit dan kertas. Lem dan perekat merupakan salah satu makanan yang disukai oleh kecoa. Ketiga yaitu hewan pengerat. Hewan pengerat yang sangat berbahaya dalam merusak koleksi yaitu tikus. Tikus menggunakan kertas untuk membuat sarang serta untuk mengasah gigi, sehingga buku-buku menjadi tidak utuh karena dirogoti oleh tikus. Selain itu, urin atau kotoran tikus dapat menodai kertas serta dapat menimbulkan penyakit. Yang keempat yaitu faktor manusia. Faktor penyebab terbesar bagi kerusakan bahan perpustakaan dimungkinkan karena keterlibatan manusia. Cara penanganan yang salah dan kurang hati-hati baik dan yang dilakukan oleh staf maupun pemustaka dapat menyebabkan kerusakan bahan pustaka, yaitu yang pertama yaitu penanganan secara umum, seperti melipat buku sebagai tanda pembatas, makan minum di ruangan koleksi, serta membuka buku dengan air liur. Yang kedua yaitu penataan. Tindakan yang kurang hati-hati saat penataan akan menyebabkan kerusakan pada bahan pustaka. Penyusunan buku yang terlalu padat dalam rak akan menyulitkan dalam mengambil bahan perpustakaan yang mengakibatkan kerusakan punggung buku. Yang ketiga yaitu penyimpanan. Kesalahan dalam penyimpanan dapat menyebabkan kerusakan fisik dan kimia pada bahan perpustakaan, terutama kondisi ruangan dan kondisi rak yang tidak sesuai. Yang keempat yaitu reproduksi. Reproduksi merupakan upaya dalam melestarikan bahan perpustakaan, namun pelaksanaannya yang kurang terkendali dapat menyebabkan jilidan bahan perpustakaan menjadi rusak, rapuh, dan menjadi hancur. Yang kelima yaitu perbaikan kerusakan kecil pada bahan pustaka. Buku atau bahan perpustakaan yang robek, halamannya terlepas dari blok buku atau menyambung-nyambung lembaran yang terlepas biasanya menggunakan selotip. Perlakuan tersebut salah karena bahan perpustakaan justru akan merusak bahan perpustakaan. Yang keenam yaitu mutu jilidan pada bahan pustaka.
Untuk mendapatkan jilitan yang sesuai, haruslah dipikirkan maksud dan tujuan serta bentuk jilitan. Umumnya pustakawan menginginkan bentuk jilitan yang kuat tanpa memikirkan kesesuaian, sehingga seringkali justru dapat mengakibatkan kerusakan. Penggunaan bahan-bahan untuk penjilitan harus dipikirkan agar tidak menyebabkan bahan perpustakaan menjadi rapuh dan lembab. Yang ketujuh yaitu pemakaian yang berlebih. Perpustakaan yang koleksinya sering dipakai atau dipinjam menyebabkan jilitannya menjadi kendur dan kumal. Bahan perpustakaan akan semakin rusak apabila berada pada tangan yang tidak mengerti bagaimana memperlakukan bahan perpustakaan dengan baik. Yang kelima yaitu faktor bencana. Bencana merupakan salah satu faktor yang sulit dihindari ketika terjadi, karena bencana dapat tiba-tiba datang tanpa diduga. Bencana dapat menghancurkan perpustakaan dan memusnahkan isi di dalamnya dalam waktu singkat. Kerusakan yang terjadi karena kebanjiran menyebabkan buku yang basah akan hancur apabila tidak segera dilakukan penanganan dalam waktu kurang dari 48 jam. Begitu pula dengan kebakaran, apabila tidak segera ditangani, seluruh koleksi akan hangus terbakar. Oleh sebab itu diperlukan susunan perencanaan persiapan dalam menghadapi bencana bagi perpustakaan agar dapat meminimalisir kerusakan yang terjadi. Materi pertemuan 4, pencegahan kerusakan bahan pustaka. Yang pertama yaitu mencegah kerusakan karena faktor lingkungan. Pencegahan kerusakan karena faktor lingkungan terbagi menjadi 3, yaitu pencegahan kerusakan karena faktor temperatur dan kelembaban udara. Suhu yang ideal bagi bahan perpustakaan adalah 20-24 derajat Celcius dengan kelembaban berkisaran 45-60 derajat RH. Cara mendapatkan kondisi seperti ini yaitu memasang AC 24 jam sehari selama 7 hari dalam seminggu. Tetapi tidak semua perpustakaan mampu memasang AC karena biaya operasional yang besar. Jika perpustakaan sudah terlanjur memasang AC dan dioperasikan hanya setengah hari karena faktor biaya, sebaiknya suhu diatur antara 26 sampai 28 derajat Celcius untuk mencegah terjadinya fluktuasi temperatur udara pada siang hari dan malam hari. Dan suhu tersebut cukup sejuk bagi manusia dan keamanan bahan perpustakaan. Jika terjadi kelembaban udara yang tinggi, dapat diturunkan dengan memasang alat dehumidifier di ruangan koleksi atau silika gel pada laci-laci yang berfungsi untuk menyerap kelembapan. Yang kedua yaitu mencegah kerusakan pada faktor cahaya. Pencegahan kerusakan karena cahaya lampu dapat dilakukan dengan memperkecil intensitas cahaya yang masuk ke ruangan koleksi, memperpendek waktu pencahayaan dan menghindari radiasi ultraviolet. Untuk menghindari radiasi UV dari cahaya luar, dapat menggunakan UV filter film yang direkatkan pada kaca jendela, dan pada lampu dapat menggunakan UV filter tube yang disarungkan pada lampu TL. Untuk mencegah kerusakan oleh UV ini, sebaiknya ruang penyimpanan bahan perpustakaan menggunakan lampu tidak lebih dari 75 watt. Yang ketiga yaitu mencegah kerusakan karena faktor udara. Bahan pencemaran udara seperti gas pencemaran, partikel debu, dan logam yang merusak kertas dapat dikurangi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ruangan menggunakan AC. Yang kedua yaitu memasang alat pembersih udara di ruangan. Yang ketiga yaitu menyimpan buku dalam kotak-kotak pelindungan. Yang kedua yaitu pencegahan kerusakan karena faktor biota. Melakukan tindakan preventif untuk mencegah tumbuhnya dan berkembangnya jamur dan serangga adalah dengan memeriksa bahan perpustakaan secara berkala, melakukan pembersihan debu secara berkala pada tempat penyimpanan bahan perpustakaan, menurunkan kelembaban udara di ruangan koleksi agar tidak terlalu lembab, serta buku-buku tidak disusun terlalu rapat karena dapat menghalangi sirkulasi udara. Untuk mencegah hidupnya jamur dan serangga pada ruang koleksi, sebaiknya buku-buku yang baru dibeli atau baru diterima dari pihak lain dilakukan fumigasi sebelum disimpan bersama-sama dengan buku yang lain. Untuk pencegahan pada rak, diletakkan bahan-bahan yang berbau untuk mengusir serangga. Yang ketiga yaitu pencegahan kerusakan karena faktor manusia.
Beberapa cara pencegahan dilakukan agar bahan perpustakaan terhindar dari kerusakan. Yang pertama yaitu tempat penyimpanan rak. Rak buku harus dibuat dari bahan-bahan yang tidak mudah terbakar. Cukup lebar untuk menyangga buku tanpa ada bagian yang menonjol. Rak paling bawah sekurang-kurangnya harus berada 10 cm di atas lantai untuk menjaga kemungkinan terkena air jika terjadi pipa yang bocor. Rak buku harus diletakkan pada ruangan dengan ventilasi yang baik dan jarak buku cukup supaya dapat mengambil dan mengembalikan buku dengan leluasa. Yang kedua yaitu penataan buku pada rak secara tegak. Penyusunan buku pada rak harus ditopang dengan kuat dan sebaiknya tidak terlalu rapat karena akan menyulitkan pada waktu pengambilan. Buku-buku hendaknya tidak ditupang di atas buku lain pada waktu penyusunan di rak agar buku tidak menjadi rusak. Yang ketiga yaitu penataan buku secara mendatar. Bahan perpustakaan dapat disusun secara mendatar seperti contoh map-map, tabel, dan lembaran-lembaran ukuran besar. Baiknya tidak disusun bertumpuk melebihi setengah dari tinggi tempat. Agar terlindung sebaiknya dimasukkan ke dalam kotak-kotak atau box yang kuat. Rak-rak berupa laci yang dangkal dan dapat ditarik keluar dapat digunakan untuk menyimpan bahan perpustakaan yang ukuran besar. Jenis rak ini menjamin pemanfaatan rak secara efektif dan juga dapat menghindari terjadinya masalah pada saat penyusunan dan pengambilan. Keempat yaitu penyimpanan buku ukuran besar. Meletakkan buku yang terlalu besar pada posisi vertikal pada rak biasa, tetapi harus diletakkan mendatar di atas meja. Pada saat pengambilan buku, salah satu di antaranya buku-buku yang ada di atas harus dipindahkan satu persatu. Kemudian setelah buku yang dimaksud diambil, buku-buku yang dipindahkan tadi dikembalikan seperti susunan semula. Yang kelima yaitu pameran. Pemeliharaan bahan perpustakaan yang sedang dipamerkan merupakan hal yang sangat penting. Penempatan desain lemari panjang di perpustakaan umumnya berbentuk seperti box segi 4 yang bagian atasnya tertutup kaca. Bahan perpustakaan yang di pameran perlu dilindungi dari pencurian dan vandalisme, serta harus dicek kondisi lingkungan atau mengetahui tingkat kelembaban, suhu ruangan, dan intensitas cahaya, serta kandungan ultraviolet. Jilitan buku tidak boleh terlalu kuat dan harus diletakkan pada alas yang lembut. Yang keenam yaitu penjilitan kembali. Penjilitan yang kurang baik sering diterapkan pada buku-buku perpustakaan tanpa mempertimbangkan keselamatan informasi yang ada di dalamnya. Pustakawan harus turut memikirkan apa yang dibutuhkan oleh buku dari penjilitannya dan harus tahu tipe penjilitan yang baik bagi bahan perpustakaan, serta harus memiliki bahan yang terbebas dari asam, kuat, stabil. Apabila buku dengan kertas yang sudah rapuh tidak boleh dijilid kembali dan hindari pemotongan bagian pinggir buku atau punggung buku. Yang ketujuh yaitu penanganan. Bahan perpustakaan hendaknya dihindari dari makanan dan minuman. Pencahayaan langsung, melipat buku sebagai pembatas, dan tidak menggunakan air liur dalam membuka halaman buku. Yang kedelapan yaitu reproduksi. Kegiatan reproduksi merupakan usaha melestarikan informasi bahan perpustakaan. Namun pelaksanaan yang kurang hati-hati akan menimbulkan kerusakan fisik pada bahan perpustakaan, seperti melakukan fotokopi untuk buku-buku yang jilitannya kuat sehingga jilitan buku menjadi rusak dan bahan perpustakaan yang rapuh menjadi hancur. Apabila ingin difotokopi, pastikan hanya jenis buku yang bisa dibuka penuh. Yang kelima yaitu pencegahan kerusakan karena bencana. Bencana biasanya datang tak terduga dan di luar kemampuan manusia. Namun demikian, kita harus tetap berusaha agar kerusakan yang disebabkan oleh bencana tersebut dapat ditekan sekecil mungkin. Tahap pencegahan dalam perencanaan kesiapan menghadapi bencana yaitu meminimalkan terjadinya hal-hal yang menyebabkan terjadinya bencana. Contohnya mempersiapkan lemari khusus untuk jenis-jenis koleksi tak ternilai, mempersiapkan peralatan pencegahan kebakaran di ruang-ruang, serta mempersiapkan nomor-nomor telepon penting yang dapat dihubungi saat
keadaan darurat. Kesimpulan dari materi di atas yaitu bahan pustaka mayoritas terbuat dari kertas yang mudah rusak karena berbagai faktor. Oleh karena itu, sebuah perpustakaan harus melakukan pencegahan kerusakan bahan perpustakaan karena apabila bahan perpustakaan sudah rusak, maka akan susah untuk diperbaiki atau bahkan tidak bisa diperbaiki. Orang yang berperan penting dalam pencegahan kerusakan bahan perpustakaan yaitu pemustaka dan perpustakawan. Moto yang harus dijunjung oleh perpustakaan yaitu lebih baik mencegah daripada mengobati. Mengobati dalam arti memperbaiki bahan perpustakaan yang rusak. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.